menurut kita pas aja buat dikritik sih. Nah, kali ini ada 2 kolaborator buat event kali ini, ada dari UX ID Makassar sama salah satu Mimin dari Design Trend. Satu ya, berarti banyak. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih dari UX ID Makassar. Dari Mas Hairul mungkin. Oke, baik. Kenalin, nama gua Hairul dari UX ID Makassar. Aktivitas sehari-harinya kuliah, lanjut S2-nya, desain produk, sembari kerja di software house. Oke, mantap. Masih kuliah ya, S2 tapi? Ya, kuliah. Oke. Di software house-nya jadi desainer? UX designer gitu? Iya, desainer. Benar. Solo apa gimana tuh? Ada tim. Oke, mantap. UX ID Makassar. Mungkin next-nya Mas Agus. Ayo Bang. Halo semua. Halo. Kenalin, nama aku Agus. Aku sekarang sebagai UI designer di Telkomsel. Sekarang lagi nge-handle project My Telkomsel. Oke, mantap. Telkomsel berapa nih desainernya? Kalau boleh tahu? Ada 30-an nih, baru kebentuk juga timnya. Oke. Berarti udah mulai fokus ya? Berarti sekarang jadi UI designer ya itu? Iya, benar sekali. Di Telkomsel udah berapa lama? Udah 3 tahun. Senior ya? Enggak lah, masih cupu aku Bang. Oke. Mantap. Next-nya dari Mas Darmawan. Bisa kenalan dulu. Halo, nama saya Darmawan. Saat ini di Makassar. Kurang kencang Bang. Halo. Dengar? Masuk. Iya. Saat ini aktivitasnya lagi aktif di UX di Makassar aja sih. Oke. Bisa aja. Kesibukan lain nggak ada nih? Kuliah gitu? Lain enggak ada. Oke, mantap. Udah berapa lama tuh di UX di Makassar? Baru juga sih kan di UX di Makassar, masih baru juga ya. Sekitar sebulan kali ya, 9 lebih. Oke. Mantap. Anggotanya ada berapa nih sekarang? Anggotanya yang kalau kita ada 40 lebih ya, 47 kayaknya. 47. Kalau event bulanannya ada itu? Event bulanan ada. Jadi kita sharing session, terus kita ngadain volunteer juga. Oke. Mantap deh. Dari UX di Makassar udah semua ya. Oke deh, gue bakal kenalin lagi kolaborator yang satu lagi dari adminnya Design Ren. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Halo. Oke, mantap. Gua Wahyu. Nama beneran itu? Enggak lah. Mawar aja. Mawar boleh, cuma kesannya kayak apa ya? Kegiatan ini produk designer di Heltech. Oke. Ada clue-cluenya ya di Heltech. Gue mau nanya apa lagi? Udah gitu aja. Gitu aja sih. Desainernya udah berapa lama nih? Soal biar lama gitu, belum masih baru kan ya? Masih baru banget. Baru 10 post. Baru 10 post. Lebih deh kayaknya. Awal-awal mula bikin itu bisa diceritain dulu kali sih? Kayak gimana sih lo bikin gituan? Bikin akun Design Ren itu? Sebenarnya Design Ren ini kalau mau dibilang ini project pribadi gue ya. Gue gimana untuk produk desain selain aplikasi gitu. Nah, gue akhirnya kepikiran bikin akun sosial media Design Ren. Nah ini gue coba terapin semua ilmu produk desain yang gue tahu di dalam ngembangin si Design Ren. Awalnya gue melihat dari satu problem teman desainer semua, karena ketika gue melihat ada showcase, teman-teman desainer semua nggak ada, kayaknya sedikit deh yang dapat feedback yang benar-benar feedback negatif gitu. Karena buat gue pribadi, gue sebagai yang sempat di UX designer itu, buat gue negatif feedback itu adalah positif feedback sebenarnya, karena positif feedback adalah sebaliknya gitu.
Nah ini yang gue lihat malah kebanyakan positive feedback, dan buat gue itu adalah sebuah ekosistem yang sangat-sangat toksik. Toksik ya, bener. Setuju. Dan gue juga pernah lihat ada satu tulisan medium, gue lupa siapa yang nulis, itu juga kencang gitu buat ngomong tentang problem-problem kayak gini. Sampai gue coba bikin satu sosial media yang awalnya itu buat nge-cover problem yang tadi itu, problem yang masalah negatif feedback. Ternyata sampai ke sini itu feedback dari market gua ternyata bagus. Mereka bukannya kesel, malah di inbox di DM gue itu banyak yang minta dimaki-maki loh. Gue bilang ini tokis semua nih. Tapi dari situ gue bisa ambil kesimpulan bahwa ya benar, ini orang butuh seseorang atau sesuatu yang berani ya. Gue sih bukan berani karena nggak berani nunjukin muka ya. At least berani bisa bersuara untuk jujur bahwa desain lu itu jelek, desain lemahnya di sini, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi jadi project pribadi gue sebenarnya. Oke, mantap sih itu sih projectnya. Iya sih, kalau gue lihat emang komentarnya pasti ya bagus, awesome gitu misalnya. Nice, ya gitu aja sih. Paling parahnya pernah gue lihat, bang ini pakai software apa ya? Gambar online. Udah, mantap. Ya udah deh. Ini panggung, gue kasih panggung lah buat lu lah, desainer itu. Thank you. Buat bagus juga sih, karena waktu itu lihat bahwa ada akun yang bikin sesuai sama kita sih. Kita kan emang fokusnya di desain kritik gitu. Mau nge-build desainer itu dari desain kritik, dan itu bagus gitu hasilnya kan. Dan karena sejalan ya udah, kapan lagi nih kita undang. Thank you bang. Oke. Mungkin kita mulai aja. Ini udah pada buka feedback udah buka Figma belum? Halo? Udah pada buka Figma kan belum? Figma? Iya udah. Oke. Kemarin pada ngedesain kan nih? Gue tanya dulu biasa. Kemarin pada ikut ngedesain nggak? Apa cuma review doang? Review doang? Sama saya Pak? Iya review. Saya juga review doang sih. Oke, review. Oh, ada yang baru join nih. Halo. Lagi baru perkenalan sih. Mungkin bisa kenalan dulu dari saya di Makassar ya. Yes. Oke, perkenalan dulu Mas. Oke. Sorry aku telat, baru sampai rumah nih. Jadi perkenalkan, namaku Rizky Sardi Pratama Pramudita, biasa dipanggil Pram. Sekarang sih lagi jadi UX designer di Telkomsel. Oke, mantap. Oke. Sama Mas Agus berarti bareng ya? Iya, sama Mas Agus ya, benar. Beda project aja. Beda project, oke. Mungkin kita mulai aja nih ya. Ini udah ada yang milih belum desain yang mau dikritik? Apa mau dari gua aja? Ada yang mau ini nggak? Misalnya gue udah nemu nih desain slot berapa gitu, mau gue kritik, kalau mau gue pilihin aja nih. Dipilihin aja sih. Pilihin aja Mas. Pilihin aja ya. Okay. Yes. Oke, kita mulai. Pertama coba siapa sih namanya? Syam. Oh. Depan. Wait. Like, ini masih nge-crash ya? Bisa nge-screen share nggak di sini? Wait. Aku screen share ya. Nah, oke. Ini ke slot 1 ya? Iya, slot 1. Nah, oke. Bisa dimulai dari slot 1 nomor 6. Ini format kritik ya. Ini format kritiknya bebas, tapi ya diusahain yang menurut kalian itu nggak sesuai sama prinsip-prinsip UI-nya gitu, atau mungkin ada yang harus diperbaiki ya komen aja. Nanti gue tugasnya ini nyatetin aja. Udah kan? Kok ada 2 ya? Bentar. Tadi berapa Bang? Harus kita bayar kan?
Bisa dari slot 1 nomor 6. Ini ada yang mau volunteer komentar duluan? Mas Hairul mungkin? Boleh nih di bagian image planet bumi nih. Gue lihat sini kan shadownya warna hitam tuh. Biasanya bagusnya itu kalau misalnya untuk latarnya berwarna gitu, mungkin shadownya ambil turunan warna backgroundnya deh, tapi lebih digelapin lagi gitu. Biar nggak kelihatan, biar terlihat matching gitu. Oke. Lagi nggak dari apanya, navigasi gitu atau apa? Mungkin dari Mas Agus, UI designer. Aku ada yang mau dikomen nih. Oh boleh, Mas Pram. Nah, karena aku di UX design ya, jadi karena kan kita ada di tengah-tengah nih posisinya sebagai ada di tengah-tengah, jadi kita harus cari sweet spot antara bisnis, user sama teknologi. Nah, salah satu yang dari kemarin aku notice itu kebanyakan teman-teman kalau ngedesain itu dari segi usability-nya ada banyak yang kurang. Misal nih, kalau dilihat dari nomor 6 kan ya? Iya. Nomor 6. Ya misal ada icon account di bawah tuh. Ya. Ya. Nah itu fungsinya buat apa? Sebenarnya di aplikasi Space Apps. Apakah cuma harus orang bisa manage account-nya? Kalau dilihat dari konsepnya dia secara garis besar ini kan cuman informasi aja ya. Jadi kayak kita kan sebenarnya kalau dari segi functionality fungsinya buat apa nih si fitur account ini gitu. Nah kadang-kadang kalau kita naruh fitur, jadi itu dari kemarin tuh aku lihat teman-teman tuh selalu berlomba-lomba untuk masukin banyak fitur dalam sebuah desain. Nah, sedangkan kalau kita mau masukin ke fitur dalam sebuah desain itu harus dipertimbangkan juga fitur ini tuh fungsinya apa di desain ini gitu. Nah kalau aku lihat sih di desain ini nggak perlu nih ada fitur account karena di sini kan nggak ada fitur tidak ada capability atau keharusan orang buat daftar sih, karena kan nih hanya sebatas informasi aja ya. Iya. Balik lagi ke konteksnya ya sebenarnya. Balik lagi ke konteksnya, benar. Masalahnya itu. Yes, jadi sebenarnya konsep itu penting banget sih sebelum kita ngedesain konsep aplikasi atau desainnya secara keseluruhan itu gimana. Ini sebagai informasi aja, atau kayak kemarin tuh ada yang aku lihat ada gamesnya. Nah itu masalah tuh kalau kita mau masukin fitur account di situ, karena kan mungkin ada namanya, ada leaderboardnya atau gimana gitu. Oke. Dari penentuan fitur itu ya. Mau kita tetap balik lagi alasannya apa. Konsepnya benar, karena itu penting banget sih kalau kita ngomongin desain. Oke. Mantap. Mungkin dari segi UI nih, Mas Agus. Mungkin gua mau ngomentarin yang 360 derajat ini ya. Ini kelihatannya sih nggak align ke center. Mungkin ini nanti bisa diperbaiki, di-alignin ke center. Terus juga menurut gua kayak nggak nyambung. Ini kayak jadi kayak sebuah satu kesatuan sendiri sih, kayak nggak nyambung sama planet buminya. Jadi kayak gue takutnya user pas masuk ke sini dia nggak tahu nih kalau ini tuh rupanya bisa di scroll. Mereka kira tuh cuma bisa diganti-ganti nih planetnya. Kalau buat ya nggak? Benar. Iya benar. Mungkin dari segi proximity perlu dipertimbangin nih antara 360 sama planet ini gitu. Biar user langsung ngerti nih, oh ini interaksinya selain bisa dipilih. Misalnya nih kalau row-nya di klik kanan misalnya bisa berubah jadi planet Mars gitu, mereka juga bisa buat muter-muter si planetnya ini gitu. Make sense. Kalau dari visualnya gimana nih menurut lo? Kalau dari sisi visual ya menurut gua not bad sih sebenarnya. Dari segi hierarki, kalau dari segi basicnya ya, maksudnya dari segi hierarki dan lain-lain ini juga lumayan well done lah, bisa dibilang ya. Jadi kayak dari segi typeface dia juga udah ngebedain nih dari ada prioritasnya, kayak misalnya informasi yang penting disorot itu di highlight, di emphasize dengan typeface font weight yang lebih tebal gitu. Ini menurut gua lumayan oke gitu.
Nah, ini gue juga mau ngomentarin yang sisi ini sih, Uranus yang card ini. Gimana? Ini kan ada pagination ya di bawah ini. Nah, gue nggak tahu sih ini interaksinya gimana. Ini tuh maksudnya swipe ke kiri ke kanan terus aja berubah atau gimana? Soalnya kalau yang biasanya sih kalau ethernya itu pagination itu kan nggak ada di dalam card ya, tapi di luar cardnya gitu. Gitu sih. Oke, mantap. Oke, nextnya dari Mas Wahyu. Gimana Mas Wahyu? Kalau dari saya sih udah banyak diwakili, tapi terutama dari siapa tadi ya yang ngomentar ini? Ya, gue juga satu suara sebenarnya. Dari kemarin gue lihat banyak teman-teman tuh ngedesain kayaknya memang fokus ke itu sih, fokus ke visual dan banyak yang ngelupain kontekstual desain gitu. Iya benar. Asal nempel ya kalau gue ngomongnya. Ini juga gue kalau pengen komentarin 360 ini, gue nggak tahu ya. Ini 360 touch point itu ada di mana? Dan iya benar. Kalau feeling gue sih touch point itu ada di sekitar sini nih, yang ungu muda nih kan. Gue nggak tahu apakah bakalan konflik sama si tombol ini nih. Dan menurut gue keputusan si desainernya ketika memutuskan untuk masukin fitur 360 di saat ini itu sangat-sangat bagus sih untuk bermusuhan sama developer. Itu gue yakin developer lu nggak bakal diajak ngomong deh 2 minggu. Cuekin ya bang ya. Itu penting banget. Dia kayaknya ahli deh sama developernya. Ya nanti ujung-ujungnya juga kalau nggak diajarin kayak, maksudnya nggak ada komentar kayak gini, nggak tahu sih kerja sama devnya itu kayak gimana. Lalu relation sama developer tuh benar-benar harus dijaga loh sebagai bener itu. Sama yang terakhir nih di kalau gue section galeri ini feeling gue kayaknya ini yang bagian galeri nanti kita pindah planet gue nggak tahu bakalan muncul gambar apa di sini. Oh iya anjir bener. Entah taruh placeholder atau apa gitu, pokoknya sebenarnya menurut gue kurang referensi atau salah ngambil referensi di aplikasi buat jalanan, padahal ini konteksnya kan planet. Mana planet itu sih. Jadi cari lagi referensi yang tepat sama konteksnya. Hey Bang Rezi, ya. Oke. Bener juga ya. Kalau di matahari itu gimana galerinya? Gue nggak kepikiran ya. Oke. Mantap. Kayaknya udah sih di sini sih. Kita move lagi lah. Sekarang di page 7. Coba buka deh. Ini lumayan tuh. Ini gue beli. Kenapa yang kemarin ini dimatiin, Mas? Oke, mungkin bisa dimulai dari Mas Darmawan nih, karena belum tadi. Nah, kalau dari saya sih paling hampir sama yang lain tadi, yang akun ini sebenarnya fungsinya buat apa sih akun ini? Nah terus sama rekomendasi. Nah kira-kira rekomendasi buat siapa dan yang ngasih rekomendasi itu siapa? Terus sama yang 360 ini sih, 360 ini. 360 view itu maksudnya VR ya? Iya, soalnya kan kalau gue lihat sih ketika si user mencet 360 ini mungkin ya, ini asumsi gue aja bakalan nampilin si planetnya apa gimana, tapi di sini nggak ada informasi juga. Oke. Balik lagi ke konteks lagi ya, dari awal ada dua gitu. Oke, nextnya Mas Agus mungkin, Mas. UI banget ya. Paling gue mau ngomentarin ini sih. Di sini tuh kayak ada double seat drawer gitu ya. Ini kayak pertama tuh yang numpuk. Terus tiba-tiba ada ini tuh kayak jadi kesannya kayak cluttered gitu. Sebenarnya ini tuh reasonnya apa? Ada kayak
double sheet kayak gini. Selain pertama itu nggak common ya patternnya, juga ya bikin kesan cluttered sih kalau menurut gua gitu. Terus gua mau ngomenin yang ini nih. Handlernya ada 2 tuh. Kemana? Handlernya ada 2 atas bawah tuh. Emang iya? Bawahnya book ticket tuh kayak ada handler buat drawer lagi kan. Oh iya sih. Iya ada lagi. Oh iya. Fungsinya apa tuh fungsinya? Benar. Ini tuh bisa di drop ke, maksudnya di swipe ke bawah atau atau gimana nih gitu kan? Itu kita kayaknya detail ya. Iya. Detail ya itu. Tapi kalau yang bawah nih, Yang bawah nih fungsinya apa nih? iPhone kayaknya ini ya, iPhone X penangkapnya. iPhone X. iPhone 13 ini. 13. Oke. Terus juga ini sih ada option menu gini ya. Ini tuh nanti interaction-nya dia bakal munculin pop menu lain atau gimana gitu. Kayak gue masih belum kebayang sih. Ada option menu di navigation bar gini gitu. Oke. Sama ini nih, antara populer sama most visited. Bukannya kalau misalnya most visited otomatis populer ya? Atau gimana nih perbedaan antara terminologi populer sama most visited gitu? Sama aja sih sebenarnya. Iya nggak sih? Kalau populer kan pasti sering dikunjungin kan harusnya. Konteks. Yes, balik ke konteks lagi. Benar. Ya itu kadang-kadang teman-teman juga lupa information architecture tuh penting banget sih buat nentuin kita mau masuk informasi apa aja yang ada di desain. Oke. Kalau dari visualnya gimana nih? Ada yang mau komentar nggak? Kalau gue ini deh, pertama gue salut nih sama desainernya bisa nampilin status bar gitu, biar ngasih guide antara konten sama sistem kan, itu sangat perlu juga. Terus kedua, gue bingung nih, kenapa di uploadan Dribble itu selalu ada rondet kayak gini di bagian status barnya, bottom barnya. Oke. Status barnya gitu kan. Nah ini kayak ngerasa gue mau swipe up gitu. Nah itu gue bingung, itu kenapa dikasih rondet gini ya. Kayak kesannya mau swipe up gitu. Terus ketiga ini untuk style ikonnya mungkin perlu konsisten. Kalau dalam pembuatan ikon itu kan ada stylenya bisa fill atau outline. Nah ini keduanya outline tapi ketebalannya nggak sama gitu. Jadi perlu perhatiin konsisten ini deh, style outline-nya. Itu sih untuk aku. Gridnya juga kayaknya nggak terlalu ini sih, yang antara di sini yang back sama yang di bawah nggak konsisten ya. Kalau boleh. Nggak line. Iya nggak line. Oke. Ada lagi nggak nih? Kalau dari gue oke sih ini sih. Maksudnya kalau visual showcase oke sih. Iya, paletnya oke sih, palet pemilihan warnanya cocok. Fungsionalannya aja sih. Cuman kalau misalnya ke informasi dan lain-lain ya, gue no comment sih kalau ini. Yes. Pasti kayak gitu mulu sih, kasusnya tuh pasti kayak gitu mulu sih kalau gue nangkepnya. Kayak gue nampilin visual tapi kadang fungsional atau konteksnya tuh kurang gitu. Yes. Iya, benar sekali. Harus balance lah ya. Makanya ya kalau bisa dari awal tuh harus bisa konteksnya itu dapat, baru bisa explore visualnya sih kalau gue nangkepnya kayak gitu. Benar. Mas desainer Mas desainer Mas Wahyu. Yo, gimana nih? Ini kayaknya sempat di komen kemarin deh pas live. Udah komen ini ya. Gue atau orangnya lihat apa ya. Ya cuma gue tadi kalau nambahin ini 3 titik sama deh kayaknya. Populer itu kan most visited ya. Benar. Rekomendasi juga. Iya, makanya. Itu dia. Kategorinya sama sih. Pembagian kategorinya belum jelas ya. Supaya rame sih. Nggak kosong-kosong amat lah. Ini deh. Terlalu banyak. Tapi oke sih, gue salut sih. Dari salut, visual ilustrasinya. Desain testnya udah bagus sih. Testnya dia bagus. Bagus kan ya tesnya. Ya, benar. Tinggal platform tadi sih, masalah platform knowledge. Kenal patternnya itu gimana. Itu perlu ditingkatin lagi.
Oke, satu lagi nih dari slot 1, nomor 11 lah. Coba nomor 11. Itu lumayan unik sih. Dari Mas Wahyu coba mungkin bisa komen-komennya tuh. Ini agak di luar nalar, enggak di luar nalar sih. Mars Jupiter yuk komen ini deh, apa namanya, progres, bukan progres sih, si apa sih bulatnya ya ini ya. Highlight information itu. Ini kayaknya nggak nyambung sih, karena kayaknya Mars itu mendingan agak ke sinian, cuma gue nggak tahu cara ngitungnya itu gimana ya, cara si desain itu ngitung. Ini dari bisa ke sini gimana caranya? Gue nggak dapat nih buat gue bisa masuk ke halaman detail ini. Jadi learn more kali ya, learn more-nya. Mungkin kesalahannya di situ, karena di sini gue nggak melihat bahwa learn more itu sebagai fokus atau call to action biar gue bisa melakukan step selanjutnya. Oke. Oh, ini ada desainernya terus saya masih on ya. Desainernya ini. Bawa kakak. Maaf ya. Oke. Ini terus di gue nggak tahu kalau teman-teman UI designer atau kalau misalnya ada developer di sini, ini misalnya sheet-nya tuh bisa ditarik ke atas gitu kan, sementara bagian paragrafnya ini kan kalau gue lihat kayak masih ada lagi poin-poin di bawahnya gitu. Apakah ini kalau gue mau baca lebih lanjut, ini gue usap ke atas kah? Ininya bakal ikut ke atas atau gimana tuh? Dia Kak, wah marah-marah dia. Ada yang bawa aja Kak, yang mana sih? Oh ini nih. Oh, showcase. Oh, ini showcase. Salah. Oh, iya. Salah komen itu, salah komen. Nah, Anda nyuruh kita ke sini makin banyak pertanyaan nih. Ayo lo. Enggak ya. Ini udah fix ya ini, jadi kayaknya nggak bisa di swipe ke atas. Oke deh, kalau gue kayaknya nggak ada masalah sih di sini dari segi konteksnya ya. Soal gue nggak berani komen kalau visual. Cuma satu sih pesan gue, ini kenapa nggak ditambahin profil biar kayak desainer yang lain gitu. Gue itu sih. Iya. Dari segi UI gimana nih, ada yang komen kan nih? Pakai gelas teksturnya. Kalau gue sebenarnya agak nyayangin sih ini bottom drawernya ini nutupin si planet ini. Padahal si planet ini kan kalau kita lihat kayaknya ada titik-titik yang bisa diklik-klik gitu ya. Nah, takut gue sih nyayanginnya user pas nyampe halaman ini terus mau ngebaca lebih lanjut kan ketutupan tuh, jadi dia nggak bisa interaksi lagi sama si planet ini, padahal nih si planet ini tuh bisa diputer-puter, bisa diklik-klik gitu. Sayang aja, enaknya sih ya dibikin gimana supaya nggak ketutupan gitu sih kalau menurut gue si informasi itu ya. Sayang soalnya ketutupan. Terus juga mungkin konsistensi dari ini sih, judul button teksnya ini. Kalau kita ngeliat kayak learn more ini kan dua-duanya dua kata tapi dua-duanya huruf besar ya. Tapi kalau kita ngeliat Visit Our Web ini cuma yang depan doang yang huruf gede gitu. Mungkin nanti dibikin konsisten gitu. Overall sih dari segi visual ini menarik ya. Menarik ya. Oke lah kalau menurut gua. Dari segi kombinasi warna dan palette juga masuk sih. Masuk kan? Stylenya sih gue. Benar. Tapi ada pertanyaan sih gue nih. Museum sama model nih apa ya? Iya itu dia. Museum sama model. Baru mau nanya. Mau ngeliat museum di Mars sepertinya. Museum planetnya atau gimana gitu kan? Model tuh mungkin kayak 3D modelnya gitu loh, yang mungkin ya. Oh mungkin ya. Gue pikir dia jual beli planet Pak. Jual beli planet. Juga. Gue nambahin buat ini aja sih, yang Earth sama Jupiter ini kalau emang kayak gini, mending langsung gambar Earth-nya aja, langsung gambar buminya aja, nggak usah jadi arrow. Sama ya, itu juga menarik tuh, benar-benar. Nggak usah jadi arrow aja kalian.
dibikin ada planet iya, kecil. iya, kecil. Jadi kan user kan tinggal swipe up aja kan buat lihat ini. Museum di bumi. Langsung bahas nih orang. Tapi gua rasa ini nih yang titik-titiknya nih bakal lain kita kalau misalnya kita pindahin planetnya ke bumi deh. Bakal sebanyak apa tuh titik-titiknya? Oh iya. Apa? Landmarknya banyak. Kayak seluruh kota di bumi nih. Waduh. Case-case-nya bisa nyampe ya, Bu ya. Nah itu kalau planet ya, kalau dia coba kalau pindah ke star atau asteroid, apakah ada titik-titiknya gitu? Kan dia ada. Kirain tadi titik ini bagian dari tekstur Jupiter loh. Ya anjir. Gimana kalau kita tanya aja tuh aja di bawah tuh. Hey, Kita nanya, Mbak. Oh, letak museum itu. Museum di bumi. Di bumi, ya. Ya itu juga banyak, Mbak. Museum di bumi. Lebih banyak lagi kayaknya. Kalau di matahari ada gitu museumnya. Asteroid gitu. Aduh. Oke sih ya, no problem sih. Stylenya bagus gitu. Roll bagus sih. Iya. Warnanya juga bagus. Keren. Fontnya juga masih. Soalnya paling beda ini gue udah bosan banget lah ngeliat desainer pakai Poppins anjir. Bener. Itu font paling aman buat desainer. Font sejuta umat. Nah masih ya orang pakai Poppins sih gue nggak ngerti deh. Nggak enak padahal ininya tuh kalau dipakai paragraf tuh. Oke. Tapi salut sih sama mbaknya, kayak pakai style yang beda sendiri. Berani jadi oposisi ya ini. Iya, berani jadi oposisi. Style oke. Stylenya oke. Kita semua salut lah. Oke. Siap. Salah satu udah sih. Gua recap dulu. Berarti intinya konteks itu penting ya kalau buat ngedesain tuh. Banget. Konteks. Kenapa tuh bisa dibilang penting tuh? Kalau kita tuh ngedesain harus pakai konteks tuh. Kalau menurut gua karena kita tuh ngedesain buat nge-solve problem sehari-hari ya. Jadi kita perlu ngerti sih kondisi user ketika berinteraksi dengan apps kita itu mereka tuh butuh apa gitu. Menurut gua jadi kayak perlu disesuaiin sih. Oke. Kalau aku nambahin juga, kalau kita ngomongin UI secara keseluruhan kan itu prosesnya panjang ya. Ini kan adalah hasil akhir lah gitu. Prosesnya panjang, ada proses kita cari problem, segala macam, define solusinya gimana. Nah, di saat itu tuh penting kita ngomongin contextual design itu harus refer ke hasil-hasil research, hasil-hasil workshop yang udah dilakuin di dalam tim gitu. Jadi jangan sampai kita masukin fitur yang nggak diperluin oleh user gitu. Kadang kalau iya benar. Iya. Kadang tuh memang jadi fiturnya useless. Misalnya kita udah masukin sebuah fitur gitu, katakanlah fiturnya nggak dibutuhin oleh user, terus kita push teman-teman developer sama UI buat ngedesain, kan resource-nya juga kemakan buat sesuatu yang nggak perlu gitu, sedangkan bisa dari yang lain. Nggak dipakai gitu ya. Yes. Iya sih benar sih. Tapi banyak juga loh sekarang yang beratnya mencintai metodologi sih, gue bilang sih. Gue pakai metode ini. Ujung-ujungnya nggak dipakai juga sih itu hasilnya kalau gue lihat. Iya. Gue boleh namanya kontekstual. Boleh. Soalnya kalau menurut gue sih kenapa konteks itu penting, selain gue juga setuju sama yang teman-teman bilang tadi, sama kalau gue tambahin itu ya kita ini kan sebenarnya sekarang sedang ngedesain produk ya, yang mana itu medianya adalah sebuah aplikasi. Beda kalau misalnya kita itu ngedesain poster atau misalnya kita desain kartu nama, itu konteksnya udah jelas. Poster itu dia fungsinya seperti apa, kartu nama fungsinya seperti apa. Cuma kalau untuk aplikasi ini berpikirnya bahwa ya yang gue bikin adalah aplikasi, bukan digital produk. Lu pasti bakal lupa sama konteks, karena ini kalau mindsetnya kita ubah ke point of view, kita ubah ke produk, artinya kita udah tahu bahwa produk inilah yang produk ini akan dipakai oleh orang lain gitu loh. Artinya ya jangan sampai membingungkan, jangan sampai mempersulit orang. Selain itu juga kita nanti pasti bakal sadar bahwa produk ini gunanya untuk menjual, untuk jadi duit. Kayak gitu sih.
kenapa konteks itu penting. Jadi ya switch aja sih point of view-nya. Oke. Balik lagi sih bener product designer ya. Kan. Oke. Mantap. Kita move ke slot 2 sekarang. Slot 2 nih. Wow. Slot 2 gue udah milih beberapa. Ada yang mau milih nggak nih? Kali aja gitu, nemu gitu. Gue nemu dari gue lagi nih. Di slot 4 sih, tapi 4 ya? gue reserve slot 4 nomor berapa nih? Slot nomor 14. Mau slot 4 dulu aja nih? Iya. Oke dah, boleh. Bebas. Oh iya. Boleh dah, slot 4 dulu. 4 nomor 23, sorry. 4 nomor 23. Jauh banget, 4 nomor 23. Hancur. Ayo. Ya kan? Yoi. Nomor 23 ya? Ya. Iya. Ini lagi. Ini gua Lu demen banget ya? Balik sini lagi ya. Sikat. Kayaknya kurang puas malam kritiknya apa gimana ini? Iya. Gimana? Ada udah berpikir loh. Gue sebenarnya cuma satu aja sih yang sangat mengganggu ini. Hei Mas Wahid Hakim, coba tolong ini referensinya ambil dari mana nih ya? Itu sidebar diputer kayak begini, karena setahu saya itu kalau prinsip tipografi pun juga nggak ada itu tulisan-tulisan diputer kayak gini, kecuali Iya. patah gitu loh. Sama Terus. masalah aksesibilitas sih kalau menurut gua, ketika lu memutuskan menggunakan sidebar kayak gini, dan kayaknya cuma lu doang yang mengambil keputusan kayak gini ya. Ini kembali ke masalah jempol. Gua ketika mau pilih planet terus galaksi, ini menurut gua menjadi seorang Mr. Fantastic itu atau seorang Luffy, biar dari gua bisa panjang pendek gitu. Ini nggak ramah dengan jempol gitu aja sih. Ini yang bikin gue mengganggu mata gue nih. Paling beda ya. Iya. Ya, itu dari mana ya referensinya? Gue juga nanya juga nih. Baru lihat. Kalau menu di kiri itu takutnya kepencet ini juga nih, kepencet pilihan planetnya nih. Kan pasti melebar gitu kan. Oke. Oke. Aku nambahin dikit dong. Boleh. Ada satu aspek sebenarnya di desain itu terkait psikologi kan sebenarnya. Itu ada yang ngomong namanya cognitive load. Jadi kita tidak membebani user untuk berpikir gitu kan. Nah ini salah satu alasan kenapa kalau kita buat tipografinya, kenapa tipografi miring itu nggak boleh gitu kan, nggak pernah dipakai. Karena itu membuat user untuk berpikir 2 kali gitu. Nah itu kita selalu hindari di desain supaya user itu nggak terlalu banyak mikir. Kalau misalkan kita jadi kalau dibuat miring, jadi kan user harus kayak mikir 2 kali. Ini bacaannya apa ya gitu. Jadi kita mempersingkat proses berpikir user itu salah satu komponen di desain juga. Cognitive load tadi ya. Ini gue nggak tahu apakah visible nggak nih ya dari sisi di slide gitu ya. Slide-nya di bottom sheet ya. Iya. Kayaknya. Setting pun gue nggak tahu setting ini apa yang bisa disetting. Mudah-mudahan sih setting ini buat ngatur ini ya sidebar ya. Untuk ngatur rotasi kali ya. Itu sih. Ini biar layar ya dapat pencerahan lah. Oke. Find the solar system. Oke, kalau misalnya yang gue tanya nih, ini kira-kira aplikasi apaan sih? Misalnya lu tiba-tiba ngebuka ini aja. Yang di benak lu pertama kali lu lihat gitu. Belum kebayang sih gue sejujurnya. Ya kan? Informasi planet kayak yang mana kayaknya gue mendingan buka Google daripada Bener juga itu. Bener. Ya itu sih tadi. Gue pengen nanya itu malah kayak ini aplikasi apa gitu awalnya. Oke. Ada yang mau nambah. Tapi kalau dari visual gimana nih? Visual lagi lah gue tekenin ya.
Kalau gua sih momennya mungkin ini gripnya nggak konsisten ya. Ini kan kayaknya pakai kelipatan 5, tapi ada juga nih yang pakai spacingnya 17. Jadi kayak perlu diseragamin lagi sih. Itu juga dari kemarin gue lihat tuh masalah grid. Padahal tuh grid penting banget buat Iya, desain. penting banget. Biar developernya juga nggak puyeng nih. Maksudnya nanti kalau gridnya macam-macam, puyeng juga developernya. Grid itu harus seragam. Berarti di awal desain tuh biasanya kita nentuin gridnya dulu, layoutnya, konsisten. Mungkin desainernya baca material dulu. Bener itu material dulu. Iya. Emang iya sih. Makanya gue suka dengerin bahwa lu harus tahu aturan-aturannya dulu di material atau ini, baru bisa eksplor visualnya sih. Benar. Yes. Kalau enggak ya gini, brutal gini sih ini. Fundamentalnya dulu harusnya. Pengalaman sih itu gue dulu ngarusin anak magang dari DKV gitu kan. Kayak dia belum terlalu paham material. Pas gue suruh desain UI udah paling beda coy. Hasilnya ngambil sekali. Kayak gitu sih. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Wahyu mungkin udah puas komentarnya nih. Udah, kasihan. Kasihan. Ya, Mas Hairul ada tambahan nggak? Mas Darmawan? Udah sih. Udah sih. Udah nih ya. Sip. Oke. Oh, lumayan lah. Oh, ini nih ke nomor 4 di slot 4. Mumpung ada orangnya juga nih. 4. Kita gerak. Yang di showcase kayaknya. Showcase aja ya. Showcase aja kayaknya yang di showcase. Oke. Teman-teman desainer. All screen ini. Niat ini. Punya sih. By the way, gue mau komen dulu deh. Ini Nah iya. Boleh. mata ini nanti bakalan gimana? Maksudnya ketutup semua screennya atau gimana? Soalnya ini kan lebih ke visible atau nggak visible. Iya. Ini pas diklik layarnya hitam semua atau gimana? Oh ini kalau misalnya diklik muncul pesawatnya. Tapi nggak nyambung sih kalau menurut gua. Nggak nyambung ya. Oh gitu. Oh iya. Emang iya? Ya ini di bawahnya ada infonya. Ada sambungannya ke bawah. Muncul pesawatnya. Oke. Ini kira-kira aplikasi apa nih? Aplikasi. Nama planet. Maksudnya disuruh ke bawah apa nih? Iya, Pak. Nggak ngerti navigasinya kayak gimana. Apakah gue ketika mau Navigasinya nih. ini oke, ini disuruh ke bawah. Tapi disuruh ke kiri. Iya ke kiri ya. Gesturnya kayak ini ya. Apa? Gak konsisten gitu. Iya ini bingung mana navigasinya? Gua no clue sih buat interaksinya di sini gimana. Iya. Ini seperti protokol kesehatan sih di negara kita nggak jelas. Oh, iya. Mungkin ini apps untuk itu ya, apa namanya, penggemar Star Wars gitu. Iya, penggemar Star Wars. Star Wars. Planet-planet di Star Wars. Oke. Oh, itu yang mata tuh nyambung. Mata tuh nyambung ke bawah. Terus juga ini sih, kalau di screen pertama ada Planetary Glossary sama Starfighter ya. Itu dua aplikasi yang berbeda atau gimana ya? Soalnya kayak nggak ada. Harus pencet atas ada sayap pesawat tuh. Ada ikonnya nih. Oh, nih. Kita nyambung ke pesawat ke sini. Nah, ini nyambung ke sini. Iya. Oh, navigasinya di sini. Iya, di sini. Oke, Starfighter gua turun. Ini pesawat-pesawatnya. Nah, pas masuk. Kalau ini mungkin yang di awal ya yang blend ini gimana? Nyambungnya ke sini. Iya. Iyalah. Tapi gua apresiasi si Dodi Rizky ini, berarti dia udah berhasil membuat para kritikus bingung mau ngomong apa. Asli.
mungkin navigasinya harus diperbaiki lagi sih. Ya karena dia ngasihnya all screen ya, jadi kita memperhatikan tuh interaction design-nya jadinya. Benar. Oh ini tuh ada. Navigasinya jadi. Oh ini ada navigasinya nih. Nah yang Chorus Scan juga ini kan. Terus ada detail juga kayaknya yang ke bawah. Itu bakal ke bawah lagi nggak sih? Berubah jadi pesawat lagi. Ini. Ya nggak sih? Jadi tombol mata ini gunanya untuk back, Pak. Oh, buat back. Nah, Untuk back. Gunanya buat apa? Ini buat apa? Back ini buat apa? Oh. Buat mungkin ya dong backnya. Oke. Oh ini bentar. Ini kalau gua pencet bawah munculnya detail. Bagaimana? Iya. Oh. Sini. Apa nih? Munculin highlight kuning. Highlight kuning. Oh, kita salah. Nah, ini bukannya kalau diklik muncul kuning-kuning. Oh, gimana sih? Terus kalau di highlight kuning buat apa? Iya sebenarnya kuning-kuning tuh buat apa berarti? Buat apa kalau di highlight kuning? Buat berantem sama developer berarti. Ini, coba kita lihat yang pesawat-pesawatnya deh kalau ada outline kayak gitu. Ada outline-nya ada. Di sini dekorasi ya, berarti nah itu mungkin salah satu itu juga kesalahan desainer tuh. Fungsinya apa sebenarnya kalau kita Benar. highlight kuning ini buat apa? Harus ada reasonnya sih minimal. Ya, reasonnya harus jelas. Mungkin objek yang terselect kali ya. Tapi keselect semua jadi. Tapi ini keselect semua. Iya. Kalau objek Cuma membedain Buat ngasih ini overlay-nya gitu. Buat ngasih tanda kali bahwa ini objek yang bisa diklik, ini yang enggak. Ini kan kalau kita lihat yang di bawah sini nih yang belum ada. Ini kalau yang gue lihat ya kalau belum ada outline-nya, gue nggak tahu nih yang mana yang bisa gue cari informasinya nih. Ternyata ini lain. Oh, si Death Star, Endorse Moon. Mungkin ya, cuma gue nggak tahu deh. Sama ya video itu bisa pertanyaannya. Oh, untuk tahu kalau itu bisa diklik aja. Benar. Oh benar. Oh, itu bisa diklik aja. Oh. Oke. Ini berarti permasalahannya kita setuju di navigasi ya? Iya. Sama ini sih. Menurut gue juga problemnya mungkin perlu perbanyak library design pattern yang udah umum gitu ya. Soalnya ini kan kayak sesuatu yang baru ya, kayak nyoba reinvent the wheel gitu. Jadi kayak mungkin perlu pesan dari aku sih mungkin perbanyak library gimana sih desain mobile apps yang lumrah. Mungkin bisa belajar di material design atau di desain sistem yang lain gitu yang ngatur pipeline. Terfamiliar sih. Oke. Desain pattern. Don't reinvent the wheel. Nggak aneh sih gue itu masalah desain pattern. Pasti nemu aja. Udah puas. Nah, ini lagi nih dikit nih. Yang soal detail Chorus Scan sama yang di bawahnya ini, itu carouselnya beda nih stylenya. Ukurannya beda. Biasanya kalau gua tahu itu kalau misalnya ngambil ukuran gambar itu pakai rasio ya. Misalnya mau ambil banding 16:9 atau 4:3 gitu kan. Nah, sedangkan ini gua nggak, ini style yang berbeda gitu, ukuran berbeda. Kasihan si developnya gitu. Bikin slider yang dengan ukuran yang berbeda gitu. Yang padahal sama-sama detail. Itu sih. Nomor 2 tuh. Desainernya nungguin. Hah? Nomor 2. Tebak desainer deh. Noted, siap. Aduh. Halo. Halo. Sorry. Nomor berapa lagi nih?
Nomor 2 ya? Ke mana nih? Nomor 2 ya? Ini udah pada ngumpul di nomor 2. Nomor 2. Ada desainernya ya? Nyarinya ada desainernya. Banyak. Ini gue serahin lah. Visual banget. Gimana nih komentarnya nih? Dari dulu dah Gus deh. Gimana Gus? Kalau dari segi Gimana? visual, maksudnya pemilihan color palette dan lain-lain ini maksud gue bagus ya, nyambung sih. Terus juga stylenya juga oke. Seragam lah, konsisten. Mungkin gue ngomennya ini sih, ini kan ada clue ya buat di swipe ke bawah nih, ada arrow gitu. Ini takutnya tuh user nih ngelihat ini tuh nggak klik, nggak apa ya, bagian dari ornamen. Jadi kayak nyaru gitu. Menurut gue mungkin ini dibuat beda sih, desain antara ornamen dengan komponen yang bisa diklik mungkin gitu. Takutnya nanti nyaru. Udah di highlight. Nggak kelihatan juga sih. Oke. Gimana Mas Hero, ada komentar nggak? Mana Om? Ini masih ingat. Sama ini mungkin dikonsistenin juga gridnya. Soalnya ini kayaknya belum ada patokan gridnya ya. Mau pakai kelipatan berapa? Masih macam-macam. Oke. Gue sih nyaranin ya buat teman-teman yang desainnya itu kayak gini lah pokoknya. Testnya tuh kayak gini. Besok berhenti dulu, balik ke material design sebelum Anda dimusuhi oleh developer. Pasti bentar kita kalau ke desain-desain yang lain yang sama kayak gini itu kita udah kehabisan kata-kata karena udah pasti sama aja sih komentarnya. Iya, makanya. Karena ini kalau ngomongin konteks lagi deh, kita kan desainer dikasih briefnya itu, kalau gue baca briefnya itu disuruh bikin aplikasi planet gitu. Ya jangan langsung blok aplikasi planet. Yang diekspor itu bukan cuma visualnya doang, tapi yang diekspor itu briefnya juga gitu loh. Iya, benar. Ya, Setuju. Ngapain? Udah ini kayaknya bakal gede sih, mungkin bakal gede ukurannya kalau dijadiin aplikasi. Gue ngapain ngabisin kuota download ini, mendingan gue buka Google. Benar. Buka Wikipedia ya, mendingan ya. Wikipedia mendingan. Wikipedia. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Nadia. Aduh. Ya iya sih. Ini terlalu visual sih anjir. Sendiri bingung komen. Kontekstual lagi. Kontekstual sama Dev. Oke. Nah, gue jadi bingung deh. Coba ke nomor 11 dulu deh. 11. Belum kita cabut. Kelas. Nah, ini. Oke. Oke. Showcase. Oh, showcase. Ntar diprotes lagi. Showcase. Nanti diprotes lagi. Oke, gue mau komen deh. Ini ukuran typeface, ukuran fontnya kecil banget nih. Yang di buat deskripsinya nggak kebaca nih takutnya. Kecil banget, 8. Soalnya kalau di rekomendasi di material design tuh kalau nggak salah minimal tuh 12 atau 14 gitu. Iya, 12 14. 14. Malah planetnya gede banget ya. Anjir. Iya. Sama yang di search ini ada kayak drop down juga ya. Lagi kan kita kan. Nah, Pertanyaan lagi nih. Ini buat apa ini? Gimana ya? Bisa nge-search sambil. Bener. Kemarin tuh alasannya tuh kebanyakan katanya buat filter. Tapi buat nge-search. Kalau filter mending ini ikonnya diubah jadi icon filter sih. Kalau in my opinion ya. Filter emang buat apa sih kalau di planet? Nah, itu makanya apa yang difilter gitu kan. Karena udah ada dari populasi planetnya mungkin. Populasi. kemarinnya gue sempat nanya di komen ya, di ini atau yang mana, pokoknya dia search bar-nya tuh kayak gini juga, katanya memang iya benar buat filter. Gue tanya buat apa di filter, katanya buat filter galaksi atau planet atau bintang gitu. Cuma
secara flow mungkin agak aneh ya, karena gue mesti ngetik dulu nih, gue mesti ngetik apa yang mau gue cari. Filter, kenapa nggak gue filter dulu gitu? Bingung juga sih. Gue Mungkin bisa dibuatin. Kalau menurut gue sih mungkin bisa dibuatin tabbing ya kalau filter. Kalau misalnya planet, terus bintang, terus apa gitu ya. Yang diaktifin satu-satu aja. Terus habis itu baru di search. Soalnya kan kalau yang kayak bintang itu biasanya kayak banyak banget ya ada. Mungkin nggak ada masalah sih. Cuman ada berapa puluhan. Tinggal nge-scroll 2 kali scroll. Ya, lumayan sih. Iya benar. Cuman kalau bintang kan lebih effortnya lebih gede ya. Ini kalau buat topiknya aplikasi edukasi buat anak kecil oke sih. Desainnya oke sih, masuk gitu. Gue punya pertanyaan sih untuk tren gambar-gambar yang suka lewat dari card card. Itu nentuin guideline-nya. Iya, jarak dari card ke card itu jadi beda-beda dong ya. Nah, itu gimana tuh? Beda-beda sih. Iya, beda-beda ini nggak konsisten. Apalagi Ya, nih yang Saturnus ini ke kanan kan jadinya dia. Nemu aja. Apa sih yang bikin keren kayak gitu? Oke sih tapi sih. Oke, udah kali ya di slot ini. Iya. Sama ini nih. Recap ini. Gimana lagi? Ini padding untuk galeri sama populer itu berbeda tuh. Sedangkan bagusnya hierarkinya juga samain. Terus bagusnya juga ini karena dia ada groupingnya gitu antara konteks yang ini sama konteks yang ini dia misahin. Cuman antara padding galeri sama populer itu beda. Bagusnya disamain aja gitu. Terus kedua warna kartnya ini nggak match banget sama teksnya gitu. Ungu campur coklat. Yang program backgroundnya ini nih. Shadownya juga masih kurang joss gitu. Masih perlu dikasih soft lagi. Kurang joss. Iya, itu sih. Oke. Ini kalau gue recap dari tadi kita nemu masalahnya ini dengan developer sih. Kayaknya biasanya ini undang developer juga. Bisa. Setuju. Jadi biar berantemnya bisa live kan? Bener juga, bener. Implementasi gitu. Terus dari tadi masalahnya ya itu pattern, terus juga ya UI-nya nggak susah diimplement sih. Konsistensi ya. Klasik sih ya. Klasik. Ya bener sih. Ini intinya ya kayaknya harus dulu belajar yang namanya guideline gitu ya. Berarti sebelum ngedesain tuh kita. Ya minimal tahu sih. Kayak desain pattern mungkin ya, desain pattern, terus juga desain guideline, desain sistem. Iya, buka-buka material.io itu mungkin. Kalau challenge kayak gini tuh kan kita nggak ada desain guideline-nya ya. Itu bisa material aja gitu, material yang udah ada pakai gitu. Karena tuh udah research-nya, misalkan kalau material kan Google. Itu kan udah research-nya mereka gitu. Kita bisa kayak tinggal pakai aja langsung, nggak perlu kita pertanyakan kenapa harus kayak gitu sih. Nah iya sih benar-benar. Oke sih. Quote untuk tahun 2020 adalah jangan buka dribble sebelum buka material. Iya benar. Itu benar. Kalau developer itu geleng-geleng kepala kasihan nih. Asli. Jumlah visitor site dribble tuh lebih banyak dibanding buka material deh. Iya anjir. Ya masalahnya ini juga sih kayak lu explore di visual juga kalau nggak diimplement tuh buat apa anjir nantinya. Sayang kan nganggur. Kalau misalnya lu kerja gitu kan di suatu company gitu atau di mana gitu. Nanti lu explore ternyata dev-nya nolak gitu kan. Itu Nyesel sih. Kayak gitu sih. Ya intinya bener quotes-nya itu ya tadi ya. Buka dulu material, baru dribble. Jangan kebalik. Sebelum bikin postnya lah, sekarang lah. Desain rent tuh, ide post tuh. Ini postingan. Oke.
Udah sih slot 4 kita tutup di sini saja. Kesimpulannya kita dapat di sini masalah pattern. Kalau tadi konteks. Sekarang kita ke slot 5. Slot 5, oke. Slot 5. Nomor 9 cakep tuh. 9. Iya. Wih. langsung. Kita ini dulu kali ya. Tebak-tebak dulu ini aplikasi buat apa? Yuk kita tebak. Ini Kita game ya, game. Iya, Game game. ya. Game. Ada ratingnya. Rating, oke. Ini level-level gitu, oh ya. Iya, game. Cakep nih bikin game aja. Assalamualaikum dulu. Oh iya, guys. Iya Pak, sendal aja. Ini showcase aman kan? Aman, showcase yang ada di sini berarti. Gue ini kayaknya progress ini gue nggak kayaknya perlu ditambahin dia ngejelasin berapa dari berapa gitu. Jangan cuma visualnya doang, cuma Oh iya. angkanya juga kan di bawah. Misalnya 3/10 gitu kan. Ini kayaknya ya. Penting sih juga. Nah, yang gue suka tuh dari konsep gamification-nya ini justru yang di bagian your alien pet collection yang di sini nih aliennya, karena sepengalaman iya cuy. kalau untuk level untuk game-game kayak gini kita cuma ngandelin leveling doang, itu pasti tingkat kebosanannya bakal cepat menurun, orang cepat bosan lah. Nah, kita ngasih collectibles kayak gini tuh orang pasti cenderung lebih sering nyoba sih. Bertahan lama. Penasaran sama karakter lain ya. Nah, malah bagusan kalau si collectible aliennya ini ada power up-nya masing-masing. Iya. Kayak Pokemon ya berarti. Nah, Oke. dan dia juga nggak lupa loh bahwa ini mesti diduitin, ada shoot. Oke, mantap nih. Mantap ya. mantap nih. Konsepnya juga oke. Konsepnya oke nih. Coba kalau gue kita desain kayak gini, karena kalau desain kayak gini gue nggak laku dong. Nggak ada yang coba. Kalau dari gue itu sih. Oke sih ini. Mungkin dari visual kali ya. Kalau dari visual, gue ngeliat kayak sebenarnya ini udah oke banget sih buat game. Tampilannya emang ngejreng gini buat apa ya? Buat bikin minat orang main sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ini game anak-anak gitu. Nah, mungkin komen gue sedikit di segi kayak misalnya nih icon edit ya di bagian Shirley bla 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 ini, itu tuh kayak kelihatan disabled. Gue nggak tahu emang disabled atau gimana gitu. Sama kayak di bagian planet Venus ini kan ada start now. Nah itu kayak disabled juga, kayak nggak ada bedanya sama yang lock gitu loh. Mungkin menurut gue kayak dibikin beda, dibikin ngejreng gitu, start now gitu. Biar ada pembeda lah gitu. Kalau kondisi game yang belum dimainin tuh gimana gitu. Oke. Mantap. Oh, dia settingnya di desain juga cuy. Ada setting, ada desainnya. Oh iya, ini ada. Tuh. Iya, terus. Ini kayaknya udah berpengalaman bikin game ya desainernya ini ya. Iya sih kayaknya sih. Siapa ya desainernya nih? Mbak Dita ini keren nih. Keren mbak. Keren. Ada lagi nggak nih? Gue no comment sih. Bagus sih konsep. Bagus ya. Paling beda juga sih masalahnya gue itu sih. Iya beda. Kalau yang lain tuh lebih ke informasi ya tentang planet. Kalau Eksplorasi konsepnya bagus. Nah, bagus. Eksplorasi konsepnya bagus. Konteksnya juga dapet sih ini. Nah, iya benar. Benar. Kalau kayak gini tuh jadi make sense, ada fitur. Oh, hadir. Desainernya hadir nih. Hadir.
Siapa yang belum nyopot sandal, euy? Mantep, Mbak. Keren. Salut. Beda. Yes. Ada lagi komentar nggak nih? Gua udah sih puas. Puas gitu. Akhirnya ya kita dari tadi. Akhirnya di Sendren nggak ada konten. Akhirnya nggak ada konten juga. Oke. Kita ke nomor 8. Nomor 8. Ramanda. Nah ini ke showcase apa kemana nih? Bar. Showcase deh. Showcase deh. Showcase. Nah, tapi ini yang di showcase planetnya nempel keluar gini ya. Iya. Iya. Sangat disayangkan ini. Ini bagian dari desainnya atau? Kalau di desainnya gini, nggak nyempil keluar deh. Oh ini nih, Oh, gede banget iya. cuy. Gimana Gus? Ini secara visual sih oke sih, menarik sih. Keren ya. Maksudnya simple ya, elegan. Ya cocok sih sama tema antariksa ya. Tema-tema ala NASA gini nih. Terus kombinasi typeface-nya juga menarik. Fontnya juga bagus. Fungsi ikonnya apa nih? Yang di homepage yang pojok kanan atas. Mana? Ini kayaknya mau Ini bikin pojok menu kanan. deh. Fungsinya apa nih? Menu. Tapi lebih kelihatan kayak short ya. Yes. Iya. Heeh. Sorting gitu. Kok dapat referensinya dari mana sih? Kayak sama semua ya, Ya. tadi. Iya, ada 360 muter gini ya. Ada 360 juga. Ya kayaknya di itu deh, di dribble kayak gitu semua dong kayaknya. 360 ya. Iya. Oke nih. Oke sih. Pemilihan fontnya juga bagus. Dapat banget. Bentar, ini kalau yang di bagian putihnya nih, bagian putih. Nah, ini nih. Nemu aja gitu. Iya, ini apa ya? Ini Ini gimana ini? masuk ya? Itu kayak card gitu di belakangnya ada card lagi gitu. Kayak Tinder kali ya bisa. Interaksinya dia Kayak di Tinder. web ke atas atau ke samping? Kayak Tinder. Tinder. Cuma bingung sih gue karena ini kalau gue lihat apa namanya desainnya susunannya kayak gue tuh bisa swipe ke kiri sama kanan gitu kan. Tapi Ada page-nya ya. iya ada page-nya gitu. Gue kalau misalnya gue udah di sebelah kiri, udah paling pertama kayaknya udah nggak bisa kayak ya nggak nyambung aja sih. Itu balik lagi sih konteks desainnya. Jadi apa konteks desainnya tuh disamain juga tuh. Kalau dia desainnya kayak paging ke belakang, ini kan jadi orang lihatnya dia bisa di ke atas ya. Oke. Ya, lumayan sih. Itu aja tadi. Tetap masalahnya sama interaksi pattern lagi. Sama ini sih, ini view Ada option komentar ini lagi nggak? bisa diklik atau enggak ya? View option gitu. Oh iya. Bisa. Bisa Ini diklik. bisa ini. Highlight Hotspot kayak gitu. Bisa. Ini planetnya maksudnya. Ini label kayaknya, label ini. Iya, ini label ngejelasin yang di bawah ini atau Atau atas. Gue nanggapnya ini atas. Core. gitu ya. Terus sudah data. Ya itulah. Halo Mas. Ini ada 2. Oke. Nggak terlalu aneh-aneh banget lah inilah. Iya. Ini ada desainernya ini ya. Hah? Ada Gimana? desainernya. Ada desainernya ini. Ada. Lagi ngikut. Ini si Mas Rahmanda. Gimana nih? Udah ada komentar lagi nggak? Coba cari yang aneh deh kalau gitu. Cari yang aneh ya. Cari yang aneh coba. Cari yang aneh. Nice, Mas Rahmanda. Pantul. Nah ini ada yang beda nih nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Kayaknya.
Lu biasanya aneh-aneh. Nah, ini web. Wih, ada yang web. website nih. Wih, beda nih coy. Bikin komponen dia. Komponen ya ini ya. Oke. Ya, no comment sih gue. Langsung. Kenapa lu milih ini? Gue bingung. Mas Wahyu. Ini gue bingung ya. Gua Share-nya bingung. untuk apa ya? Cuma mau di-share gitu ya. Apa gue nggak share linknya aja ya? Di atas. Nge-share planetnya doang atau website-nya? Buat apa? Planetnya doang juga buat apa ya? Iya, buat apa di-share juga? Oke. Tapi ini sih maksudnya ini anggaplah ini home screen-nya ya. Home screen-nya berarti konsep itu dia memang cuma pakai interaksi kontennya itu cuma di bagian above the fold-nya doang berarti kalau gua lihat yang di sini ya. Terus gue nggak tahu cara masuk ke buminya tuh, entah gue klik buminya foto lagi ini. Terus ini juga sih yang konteksnya kayak ngerasa nggak balance gitu, mending di satu barisin aja gitu, satu baris aja. Ini kalau kita ngeliat kayak ini kan alignment-nya lebih ke center ya semuanya, kayak Iya, dari benar. atas ke bawah. Tapi ini kayak tiba-tiba ada alignment yang left sendiri, jadi kayak di kanan itu kayak kosong. Ya, kosong banget. Saran gue mending satu baris aja gitu. Kiri sendiri dia nih. Jadi ini yang bawah kasih ke atas. Iya, Ini tuh video kemana sih? ke YouTube. Ini dari sini. Dari carousel ini. Gue mikir. Iya, Kayaknya ini statik gitu. Ngeklik keluar ini gitu. Oke. Oh enggak, mungkin ini kalau diklik bakal muncul kayak pop up gitu sih mungkin. Dia muncul pop up buat high res-nya. Jadi beda section sih dia. Lah ini apa? Nah, ini yang video ya kayaknya ya video section sendiri. Oh, ini nggak ada ininya soalnya. Nggak ada, ini kan kayak fun fact. nggak title-nya ya. Iya. Ya, Perlu title, mungkin kasih title media information gitu ya. hierarchy. Information hierarchy-nya nggak jelas. Iya. Ini part yang mana? Itu bener. Proximity. Oh, ini ada showcase, sama aja sih showcase-nya. Udah. Location ada. Oh, kan. Sama aja sama. Itu kayak desain poster ya. Desain poster. Lu tuh udah bingung nge-komen, itu jadi desain poster itu udah komentar paling terakhir itu. Ya, tapi berani sih bikin web. Iya. Antara mobile yang lain ya. Salut sih gue. Cuman ini kenapa bikin orang-orang tuh fokus bikin komponen tapi mereka nggak memperbaiki hal-hal dasarnya dulu anjir. Ya, ini gridnya juga, maksudnya juga spacingnya juga masih belum konsisten. Oke sih. Ada lagi yang nemu desain-desain aneh lagi nggak nih di slot 5? Kalau nggak kita move. Slot 5 udah. Gak ada orang aneh sih. Orang aneh. Apa desain aneh? Sorry. Personal banget bos. Salah ketik tadi. Ah. Apa apa ya? Ya. Kebanyakan sama sih ininya masih. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ininya. Mirip sih. Problemnya sama sih ya. sama. Oke. Kita 2 slot lagi nih. Slot 2 belum? Gimana? Slot 2 gitu ya. Slot 2 boleh. Mau langsung aja nih. Berangkat. Nomor 4. Ayo. Langsung nomor 4. Masih ada orangnya. Ada orangnya. Gerbek. Gerebek. Rivaldi, ini kalender gunanya buat apa Rivaldi? Tolong. Kalender istilahnya juga tuh short atau menubar atau bergerbar itu. Jam-jam ini juga. Oh ya. Kayak repetitif ya. Kayak antara jam 1.59 PM dan 1.58 AM ini jam apa gitu. Terus ikonnya juga sama.
Apa yang 1 jam di bumi, yang 1 jam di bulan ya? Iya, iya mungkin. Tapi ikonnya sama. Iya, benar. Akhirnya Mending gue tanya dulu ini aplikasi buat apa kira-kira? Itu biasa. Buat Kayaknya menurut gue nih ngecek jam deh. Iya, ngecek jam di planet lain. Itu biasa. Tapi di sini ada jam lagi nih 11.45 PM, jadi banyak banget jamnya. apa ini hanya login screen ya? Si anjir. Oh iya, ini login screen ini. Bisa di swipe up. Nah itu tuh dijawab tuh. Nah, itu. Oh iya apa nih? Itu Icon Moonrise. Moonrise dan Moon. Buset. Saya. Ini Iya. beda. Oh, ini ada bedanya nih. Oh, tapi Naik, bedanya tipis turun. banget ya. tapi kelihatan bedanya. Iya, bedanya tipis banget. Nah, itu jadi konsep juga ya kalau bikin icon tuh jangan bedanya tipis. Minimal, bener. Ya, Harus bisa distinguishable lah kira-kira. ya. Dibedain. Masalahnya mas desainer ini segitiga itu kan gimana ya, tergantung perspektif lo. Iya asli ini. Si ngeliat ke segini nih. Iya. Ini aplikasi apa ya? Gue belum nangkep. Mas, desainer ini aplikasi apa mas? Mas desainer ini aplikasi apa ya? Kami nyerah. Ini tuh ada umur juga cuy. Nggak tahu gue umur apaan. Umur bulan. Ada umurnya bener aja. 9 hari. 9 hari. Umur bulan setiap bulan. Umur bulan. Oh 9 hari. Hah? Kan ada kalender nih. Oh, dijelasin kayaknya nih. Kayaknya nih Oke. Aplikasi Bulan doang. buat bulan ya. Buat fase bulan. Oh. Iya. Moon Face. Oh, itu ada tulisannya sih. Moon Face. Oke. Oke. Lead ini berarti apa ya? Saya referensinya di lunar. Oh, ada referensinya. Soalnya Mungkin- Aman. mungkin kita nggak familiar sama ginian. Mungkin. Iya, kita nggak familiar. Iya. Kita aja yang salah berarti. Kita yang salah tuh. Kita yang salah. berarti. Maaf ya Pak desainer. Maaf Pak desainer. Oke. Ya, ini nggak dikomenin nih bentuk ini. Kebuka. Ya nggak oh iya. Jangan lolos. Sampai lolos. Desaineran. Itu presentasi. Permukaan. Bul apa mas? Aduh. Bulan. Nemu aja lagi. Bulannya. Oh iya. Iya. Sabi. Ini aplikasi astronomi berarti. Iya. Bukan dunia saya mas itu mas. Makanya kita tadi nerka dulu sih. Mungkin gue juga komen nih terkait hierarki di judul distance sama kontennya ya. Mungkin nanti ini dibuat beda sih. Mungkin kalau menurut gue kayak dari segi font weight-nya dibuat beda supaya user gampang ngebacanya. Kalau ini kan kayak satu font weight bareng gitu kan. Takutnya Ya, agak susah ngebacanya nanti. Ketawa dia. Oke. Oke coy. Ini bisa jadi challenge berikutnya sih. Lu bikin onboarding kayak gimana nih? Ngejelasin semua ini nih. Iya benar. Onboarding ya. Kayak kita tadi kan bingung tuh. Ini apa ya? Apa sih kayak brief description aja gitu. Apa? Mungkin ini apps-nya segmented kali ya. Segmented. Iya sih segmented pasti. Pengamat bulan. Buat pengalaman. Pengamat bulan. Siapa Ini tahu kalau- kan pengamat bulan lihat aplikasi ini pasti langsung paham. Nah Iya. iya. Paham ya. Bisa. Teman-teman yang UI designer kalau mau yang menarik kayaknya nomor 5 menarik nih. Belum puas tadi malam.
Ada desainernya, boy. Ayo, halo Mbak Misi, Mbak. Halo Mbak Melinda, Misi. Ini kayaknya Ayo, gimana? belum selesai deh. Soalnya kalau menurut gua nih kayak perlu dirapiin sih track orbitnya ini kan, soalnya ada yang bersinggungan, tabrakan di planetnya. Nggak proporsional gitu. Benar-benar. Kayaknya ini buat anak-anak ya. Dia ada fitur buat audionya kan. Wih. Oh iya nih. Wih. Oh, ini bisa dibacain gitu ya. Iya, kan Tapi ini lebih kayak iya sih. Oke. Aplikasi anak-anak, Space Iya, Adventure, kan. Ada Puzzle puzzle Planet. Welcome home, it's Earth. Ada gamenya juga ya, cuman nggak dibikin screen. Cuma nggak dibikin ya. Puzzle Planet. Gimana? Komentarnya gimana nih dari? Kalau gue mau komenin lebih ke arah ini sih, caranya masang showcase. Jadi gue sekilas melihat yang screen sebelah kiri ini, ya udah secara fitur kayaknya menarik nih ya, karena dia punya fitur untuk Space Adventure sama Puzzle Planet. Tapi ketika di screen yang lain, kenapa malah ini yang lu ceritakan? Kenapa bukan hal menariknya gitu loh? Yang dari planet aja. Kalau misalnya kesulitan, ya mending lo nggak usah ngangkat dua fitur ini. Balik ke konteks sih sebenarnya, konsep, lebih ke konsep sih. Kalau konsepnya belum matang, mendingan jangan diangkat ya, jangan digoreng deh isunya. Isunya. Sayang sih. Iya benar. Harusnya yang diangkat fitur ini malah. Benar, setuju. Oke sih, oke. Sama ini nih, marginnya perlu diperhatiin juga sih. Margin kiri kanannya itu nggak balance antara ini border lainnya. Ini kiri kanannya. Di sini gua lihat yang 120. Iya. Mungkin juga untuk ilustrasi buminya bisa disamain aja nih. Soalnya kan kalau di halaman 1 sama halaman 2 beda nih ilustrasi buminya. Jadi kayak dibuat konsisten aja sih kalau menurut gua. Iya. Oh iya. Style overpass tuh apa ya? Fontnya overpass. Fontnya mas overpass. Bagus. Beda. Anti mainstream ya. Bukan Poppins. Poppins lagi. Poppins lagi. Ini nomor 7 minta di komen katanya. Nomor apa? Nomor 7. Nomor 7. Wah. Wih. Wah, Roket. ini SpaceX. Ini roketnya SpaceX. Oh, di showcase coy, showcase. Oke cuy. Showcase. Hati-hati. Ini Mas Hafiz, tolong nggak jadi. Lu komen apaan? Ini gue udah lihat sih sebelumnya ini, kalau gue balik ke area desain nih. Gimana? Ini kan yang lagi aktif rocket details, sebelah kiri mission details. Tapi tiba-tiba ketuker aja gitu posisinya. Oh. Lah iya. Jadi bingung. Gimana? Oh. Bener. Oh iya benar ketukar nih. Oh, ini navigasinya. Apa ketika gue pilih mission details langsung ke swap gitu aja, seneng bisa developer kayaknya. Tapi yang showcase-nya udah bener deh. Iya, makanya tadi gue ralat. Bisa-bisanya. Ini fontnya kecil banget nih. Yes, font. Iya, 7,88. 7,88. Si jelas tuh kalau di HP Material itu. design tuh ya, material design. Ya. Wah ini. Kalau font tuh paling gampang ngeceknya tuh di zoom aja 50% sih, bisa baca atau enggak. Bagus tuh sarannya. 50% nih, 50%. Kebaca nggak tuh? Kalau gue sih nggak kebaca ya. Iya. Enggak. Ini aplikasi kalau gue tebak pantau roket ya. Iya, pantau peluncuran roket ini. Peluncuran roket.
Ini orang ngilang lagi nih. Lu nyari-nyari lagi ya lu ya. Mas Wahyu ini nih. Udah nggak di sini dia. Lu nyari-nyari lagi kan. Dari konten nih. Iya, lagi cari-cari lagi. Nyari lagi kan. Lagi patroli. Oke sih, tapi ya clean sih. Cuma balik lagi ke ukurannya, aturan lah. Iya, aspek accessibility-nya sih. Kayak termasuk ini sih pemilihan kontras warna teks sama warna background-nya juga perlu diperhatiin sih. Kecil banget. Sumpah. Nggak terlalu kelihatan soalnya ini. Iya, kecil banget. 5 ini malah. Ini gue saranin sih untuk yang mau ngetes phone yang ukuran kecil atau gede atau bisa dilihat bagus atau enggak, install ini dan mirror Figma gitu. Oh Iya. Jadi bisa terkoneksi langsung sama mobilenya. Tes di HP langsung ya. Iya. Tidak benar. Kalau lu sendiri nggak bisa baca ya berarti salah gitu Ya. kan. Udah gitu aja, gampang aja. Gitu aja. Ini Mas Wahyu di mana nih? Nggak Lagi jadi di AFK sini. dia. Nih, Nomor kursornya 2 AFK. nomor 2 minta di ini nih, minta di komen. Nomor 22. Jauh banget. Nemu aja. Nah, gimana nih? Kritik pedasnya kakak. Wah. Wah, ini nih mantap ini. Nomor berapa nih? Nomor 2 ya? 22. Ya, 22. kan? Cuma 1 frame doang ini. Oh, dia ada tulisannya nih, keripik pedasnya. Ayo, sikat. Tebak nih aplikasi apa? Ada on progress-nya tuh, progress. Aplikasi yang lagi on progress kayaknya. Belum jadi berarti ya. Belum jadi. Jadi iya, belum kebayang sih gue nih. Ini sorry ini ya apa namanya yang kuning-kuning di bawah ini nih sebenarnya apa sih itu? Itu navigasi iPhone ini, iPhone X. Tapi status barnya di atas. Ini kayaknya iPhone Cina deh. Tapi nggak kuning gitu. Hati-hati, sensitif. Tapi ya ada komentar nggak? Navigation bar pertama ya, itu fungsinya apa? Yang tadi Ya, on progress nih. Maksudnya Planetnya soal. Soal. Oke. Berarti ini belum soal ya? Belum soal. Kalau belum soal apa berarti? gue lihat ini Oh ya ini. yang planet kayak itu deh, apa namanya input box deh. Iya, text field Iya, gitu ya. benar, Tadi benar. gue pikirnya kayak gitu juga. Kayak text field. Ya, text field gitu. Soalnya yang gua pernah baca teori itu semakin ke depan itu warnanya semakin terang ya. Nah, ini dia warnanya gelap gitu latarnya ini. Jadi kayak ibaratnya dia text field yang mau di-input gitu. Iya, kayak lagi di dalam gitu ya. Iya, benar kayak lagi dalam. Terus ini juga ada button gitu kan sitai soal gitu kayak mau nge-swap apa? Toggle gitu. Submit kayak button submit. Slide. Iya, benar. Oke. Mungkin gue juga mau ngomenin ini nih. Ini kan ada apa ya, visual cue gitu ya buat nandain kalau ini tuh bisa diputer-puter planetnya. Tapi ini kayak ini sih lagi-lagi Kayak apa? nggak nyaru sama ornamennya, terus nggak clear enough gitu maksud gue. Oh iya nih. Takutnya user miss nih, nggak tahu kalau bisa diputer-puter. Iya, benar. Terus ini gue juga mau nambahin yang button explore. Button explore ini dia ada highlight apa underline-nya itu kan tuh kalau di Nggak desain komplit. juga ya dia itu kan Ya. sebuah link ya kalau ada underline-nya kan. Ini link atau button sebenarnya. Ya. Ini Terus dia. juga ini ya, mungkin kalau di button di halaman pertama tuh nggak ada underline-nya, tapi kok di halaman kedua ada underline. Ya, Ya. karena teks yang ada underline-nya itu identik sama link. Link, Nah, benar. kalau di UI pattern lagi. button lagi sih. Kok kenapa kok ada Oke. buttonnya tapi gitu. Gue punya pertanyaan seputar tab nih yang dia Oke, gimana? apa namanya? Kalau gue salah tolong dikoreksi nih ya. Cuma yang setahu gue kalau tab itu isi di bawahnya itu sama sih maksud gue konsisten sih dengan apa namanya default tabnya yaitu home.
Jadi Iya. gue ini ketika misalnya gue pilih Journey, itu kira-kira Mas Rahasia punya ini nggak sih, punya gambaran bakal kayak gimana nih isi di dalamnya nih, karena kalau dari Om bisa yang gua tangkap ini semacam lagi di luar angkasa, ada bumi atau apa gitu kan. Nah, kalau Journey itu bakal kayak gimana tuh Mas? Bakal konsisten nggak tuh? Gue takutnya Tuh, juga. kanan tuh dijawab Mas. Pasarnya begini Kak, tuh, screen 3. Oh, Apa nih? Hah? Maksudnya? Ini dijawab sama dia. Oh, ini kasarnya. Oh, ini screen masih- 3-nya. Kasarannya ya, kasarannya tuh kayak gini katanya. Oke. Oke. Kayak bukan jernih sih ini. Ya, antara tab sama, gue takutnya sih antara tab sama navigation bar yang di bawah ini redundant sih. Ya, Fungsinya sama nih, soalnya milih home, terus ada galeri juga nih kayak icon galeri. Jadi Makanya- buat apa ditampilin dua-duanya gitu? Ini Redundant. icon lokasi buat apa ya? Gue nanya deh, Mas, itu icon lokasi buat apa, Mas? ya kan makanya tadi gue bilang nih navigation bar-nya nih lokasi buat apa? Galeri di atas udah ada galeri. Iya sih. Terus ini apa di mini planetnya tuh icon apa nih dua stripnya itu? Dia Adidas. buat apa fungsinya? Detail gitu mungkin. Ya, Turnamen apa? oke lah. Oh, bukan ya. Hmm. Tapi Sudah. kalau- Kayaknya sudah cukup komentar di sini. Gimana? Udah pedes belum? Ya kalau gue sih ya udahlah, kembali ke quote gue lah sebelum buka dribble. Material yo. Asli. Oke. Dari tadi gitu. Oke sih. Tapi ya salut lah. Konsepnya paling beda. Oke, slot terakhir. Slot 3. Slot 3. 3 ya. Tiga. Tiga gua ada nih yang halaman 21. Langsung. Langsung aja. langsung. Semangat Pak ya. Wih, ini Nomor berapa sponsor nih? Ah, Among Us. 1. 21. 21. Nemu aja Sama lagi. yang tadi nih, kemarin gue minta tolong apa Wih. kemarin buat nge-komen nih Oh iya. apa di kiri tuh. Long time ago. Bla 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 bla. Acuannya di mana nih Ntar nih, yang di bawah aja ya? bawa aja. Bawa aja kayaknya sama kan. Stylenya style impostor. Hah? Mulis. Oke. Go, komen. Ini aplikasi apa ya? Ini lebih ke Web. Klub aja. website sih. Iya. Website apa ya ini? Website apa ya? Gue nggak nemuin korelasi antara si Among Us dengan NASA dengan bumi. Temanya Among Us, logonya NASA. Gimana komentarnya? Waduh, nggak bisa komen. Sama. Pun juga kalau gue mau kasih pertanyaan, maksud gue about us ini di sini gini loh. Maksud gue sebagai user masuk ke halaman ini, ke web ini, tuh gue pengen tahu tentang planet. Gue nggak mau tahu kayaknya tentang lu. Apa lu nggak taruh di footer aja gitu loh? Ganggu aja sih. Iya sih. Lagian kenapa nggak didesain nggak ada footernya sih? Amat. Ya, berarti atau apa harus belajar lagi kalau ngomongin website, komponen website itu apa aja? Itu penting tuh header, Benar apa sectionnya apa aja. Komponen website tuh. Ya, penting tuh. Kenapa kok nggak ada footernya nih? Harus ada alasannya. Oke. Mau masukin sesuatu sama ngeluarin sesuatu dari desain tuh harus ada reasonnya yang jelas. Noted. Oke.
Pindah kali ya, pindah. Yuk, Pindah. pindah. Halaman 2 nih. Langsung. Ada desainernya. Langsung nih. Ada desainernya. Gimana Gus? Ada desainernya Gus? Halo. Halo. Wow. Kalau gua pandangan pertama sih ngeliatnya nih cluttered sih. Yoi. Padat banget. White space-nya kurang ada breathing room, kayak nggak lega gitu sih. Mungkin perlu diperhatiin nih tentang penggunaan white space-nya. Iya benar. Karena kalau misalnya lu bermasalah dengan white space itu nanti impact-nya lu bakal bermasalah dengan touch point sih akhirnya. Bener. Yes. Misalnya ini orang yang jempolnya agak gede nih, dia mau pilih all, kemungkinan dia bakal ngeklik space X ya. Dark set bla 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 gitu. Berdekatan. Ini kategorinya banyak banget ya? Iya, kenapa? Terus ini semuanya dua-duanya juga bisa di-scroll. Menurut gua ngapain gitu ya? Ada all ya Baris padahal. pertama bisa di-scroll, Iya, baris kedua bisa ada di-scroll. all-nya lagi. Tapi yang paling menarik sih ini ketika kita masuk ke dalam halaman detail, kita udah nggak bisa kembali. Keluar aja ya. Jadinya. Tak ya. Kemarin gue baca ada yang komentar kan, ada yang nanya ini kenapa nggak ada back-nya. Nah jawabannya itu karena HP sekarang ada yang navigasinya itu memang dari swipe. Gue kalau mau mengomentari itu, gini, lu bikin aplikasi yang model seperti itu nggak ada back-nya, coba pikirin deh orang yang misalnya belum support untuk swipe untuk back, bahaya tuh. Jadi mereka nggak bakal bisa pakai aplikasi lu, gitu sih. Sayang juga itu. Sayang sama usernya juga nanti. Yang tentang hal kayak gitu tuh research yang udah ada di luar tuh banyak. Itu kan hal-hal umum ya. Interaksi antara mental model user tuh gimana sih sebenarnya secara bisa itu sebenarnya, jadi kita nggak bisa egois lah, ini kan egois namanya. Jadi semua orang harus punya handphone yang baru nih buat bisa. Bener. Tapi dari semua desain tuh gue selalu mau mempertanyakan penggunaan hamburger. Sama. Ada hamburger ya? Wah, ini ada profilnya nih. Terus sebelahnya apa? Internet? Enggak, limit kali ya. www. Cuma apa namanya? Itu alasan kenapa gue hari ini pakai nama Wahyu Hamburger, karena dari kemarin hamburger gue dapatnya. Ini hamburger lu bakal masukin berapa menu di bawah? Teman desainer, anggaplah 4 menu, ya berarti lu bakal ada PR untuk membuat 4 screen lagi dong itu. Mau? Oke. Kemarin tuh juga nemu ada yang bikin hamburger dan bikin navigation. Teman-teman bingung apa? Kadang gue komen juga tuh, fungsinya apa kok ada 2 navigasi gitu kan? Sebenarnya itu kan sama-sama navigasi. Biar apa? Teman-teman harus juga tahu sebenarnya itu fungsinya sama buat navigasi gitu. Hamburger tuh kalau banyak gitu navigasinya. Alasannya gitu. Ada alasannya itu tiap komponen tuh. Ada. Kemarin saya nemu research dia terkait hamburger bar sama navigation. Ada perbandingannya. Ya, kalau hamburger bar tuh kenapa sampai sekarang masih dipakai? Itu ada hubungannya sama law of UX. Jadi kalau itu dia sekarang kayak apa, pemain-pemain besar kayak Google, Facebook tuh masih ada yang pakai hamburger kan. Jadi sebagian besar populasi orang tuh udah familiar sama hamburger bar. Udah susah itu ya. Ya, kenapa kok sampai sekarang masih kepake? Padahal untuk desain yang light itu sebenarnya nggak perlu hamburger bar gitu. Oke. Bener ya, balik lagi sih konteks, jangan lupa. Ya. Oke, satu lagi nih. Terakhir banget. Oke. Terakhiran nih. Boleh milih, sok. Satu kita undi, yang terakhir kita undi dari YouTube aja kali ya. Ini yang duluan ngechat kali. Boleh. Ada dari YouTube ada. Sok. Nih, ya kita hitung sampai 3 nih. Siapa yang Siapa yang mau di-review? Siapa yang mau di-review, sok. Yang mau di-review 1, 2, 3. Slot sama nomornya. Slot sama nomor. Boleh milih, sok. Yang terakhir kita undi dari YouTube aja kali ya. Ini yang duluan. Telat aja. Ya, boleh. Ada dari YouTube ada.
Kita hitung sampai 3 nih, siapa yang Siapa yang mau di-review? Ada nggak? Telat kan? Slot 1 nomor 21. Slot Slot 1 nomor 21. ya balik lagi slot. Balik lagi. Itu udah belum sih? Belum ya? Udah. Belum. Belum. Slot 1 nomor 21. Oke. Yok. Terpang-pang. Wow. Oke. Kita tebak lagi. Aplikasi apa ini? Website apa ini? Website ya? Website atau Website. website ya? Ini website apa? Atau aplikasi tablet? Atau tablet iya. Apa dashboard di pesawat ruang angkasa gitu. Oke. Kira-kira aplikasi apa nih? Aduh. Website apa deh? Sorry. Website. Oh, dijawab. Website kakak. Ini Iya, poster Poster. Apa ya? Gimana komentarnya? Pertama, usability. Dia ada di pojok kiri tuh ada kayak button buat zoom ya. Apa sih itu kayak full screen? Ya. Itu apa ya? Ini kan udah ada Full screen. zoom out. Di sini juga ada zoom in, zoom out di atasnya tuh. Nah, ini bedanya apa nih? Usability-nya, fungsinya apa bedanya? Iya. Ini zoom in kan. Bedanya apa fungsi zoom in, zoom out-nya kok ada 2? kayaknya biar kita nyambung dulu, kita sepakatin dulu deh. Ini runningnya di platform apa kayak? Kalau Iya. Website. Ini Website yang ngomongnya. Dia megang Oh, web. website apa? web ya? Web ya udah web. Iya sih. Kalau web kayaknya lebih ya, makin nyambung gitu. Gini lagi guys. Ini kan ceritanya udah full screen nih. Jadi kalau kita Kenapa di Iya. monitor button dulu, full screen? gue ini sih Oke. yang gue highlight ini yang sebelah kanan watch. Jadi kalau gue nontonnya segini doang nih. Enggak. Iya, enggak. Atau gimana Mbak? Gimana tuh Mbak? Atau full screen? Mendingan tadi tombol full screen lo pindahin ke sini Mbak, gitu. Mantap. Biar full screen. Iya. Kayak Kayak lagi nonton gitu loh. Oh. back. Ini kayaknya kalau full screen-nya ini munculin semua planetnya deh. Ini kan udah full screen, nggak ngerti gue. Gimana ya sebenarnya? Nih biar full screen kayak lagi nonton gitu loh, Kak. Biar benar-benar full screen. Waduh ini nggak full screen nggak benar. Berarti yang sekarang. Kan udah full screen. Iya, ini juga udah full screen. Iya full screen. Jadi kalau Udah mentok ya. full screen keluar dari monitor gue gitu. Ya, explore-nya bagus sih. Ntar ini Geo ini apa? Phone-nya? Ini gua Iya. yang penting nggak pakai Poppins clear. Roboto. Wah, ini kayak Ada komentar lagi nggak? Tuh. Ini progress bar buat apa? Ini progress bar atau apa sih yang di kiri ini? Kayak Instagram gitu, stories gitu. Oh, itu kayak Iya, ini progress kayak bar kita buat apa? nonton Netflix gitu mungkin kayak progress kita nontonnya gitu. Hah? Ini videonya. Videonya? Iya. Belum Kayaknya play. sih gitu. Oke. Buat nonton Buat nonton. Dan kan ada ada button Watch. Watch. iya tapi kalau gua nonton itu gimana dong porsi nonton gua? Ini cuman sepertiga dari screen ya, total screen. Iya. Nanggung ya? Iya.
nanggung aja udah cukup sih kalau gue ini udah. Oke, sebentar. Udah sih, ada komentar lagi? Ya, balik lagi. Udah sih. Udah. Akhiran nih. Usability lagi sih, usability dari setiap komponennya harus digali benar-benar. Iya. Nggak, nanti Tulisannya hilang kok. Oh, ketika di play. Oh, Ketika Kayak di play. Netflix ini. Iya, Kayak Netflix. benar. Nanti kalau buat munculin tulisannya gimana? Buat munculin lagi tulisannya. Di pause. Pause lagi Iya, ya. di pause. Netflix banget ini. Jadi, mungkin komen gue ini nih, kenapa menurut gue sih nggak usah dipakein chips ya buat yang informasi kayak distance from sun bla bla bla. Takutnya nyaru sama button sih. Oh iya, Ini sama banget. sama ya Iya. warnanya. Ini balik ke material lagi sih. Di material tuh chip itu fungsinya apa? Bedanya apa sama button biasa? Sesuai sama quote-nya Mas Wahyu lagi sih. Material sebelum Dribble. Oke, itu terakhir sih tadi. Kita closingan. Seru. Nah, ini kalau gua recap masalahnya ini di desain pattern, konteks, sama platform ya, itu 3 gitu. Masalah yang muncul. Terus yang pertama yang pattern tadi ya, kita harus tahu juga ya itu desain pattern yang udah ada tuh kayak gimana supaya user tuh familiar kan ya, dan lebih gampang di-implement gitu. Terus juga konteks itu juga penting karena setiap desain itu harus ada alasannya gitu, kita mau bikin apa gitu. Terus yang terakhir ya platform tadi. Gimana, ada komentar nggak nih buat para reviewer terkait desain-desainnya secara garis besar aja? Dari Mas Wahyu Hamburger. Gimana komentarnya? Kalau gue sih masukan aja sih, next ketika ada kesempatan untuk explore, tapi kita jangan explore visualnya doang, tapi kita explore lebih ke value si produk itu, value si aplikasinya, konteksnya. Yang terakhir ya sekali lagi, sebelum ke dribble kita pergi ke material dulu. Udah itu aja sih kalau dari bawah. Kalau dari Mas Pram gimana nih? Yang tadi UX designer. Kalau dari sisi UX designer ya, jadi tadi balik lagi statementku di awal, kita tuh ada di tengah-tengah posisinya antara bisnis, teknologi, sama user gitu. Jadi kalau bikin sebuah desain, kalau bisa tuh jangan memberatkan developer. Juga mempermudah user kita. Terus yang terakhir juga desain kita tuh harus bisa menjual, itu penting sih. Nah, matriksnya apa aja, terus prosesnya gimana, itu mungkin bisa dicari, bisa diekspor sendiri, karena sekarang resource-nya udah banyak sih. Oke. Itu aja. Ya karena usernya juga sebenarnya bukan pengguna doang, developer juga user kita. Iya, developer juga komponen penting loh dalam sebuah desain. Nanti dia ngerjainnya, kalau nggak bisa ya percuma juga. Nah, relation kita sama developer tuh harus bagus. Oke. Gimana Gus, komentarnya Gus sebagai UI designer? Kalau menurut gue, desain yang bagus tuh bukan desain yang rame dan terlalu banyak elemen-elemen dekoratif yang nggak penting sih kalau menurut gue ya. Karena desain yang bagus tuh desain yang simple, meaningful, tapi ya tepat sasaran. Kita mengkomunikasikan apa yang kita desain ke user. Nah sebenarnya kan UI itu juga part of UX. Jadi UI itu bukan kayak ya kita mengarang bebas kayak artboard kita tuh kayak kanvas seniman gitu, bukan, tapi kita lebih kayak mengartikulasikan apa yang udah bisa mendukung experience dari user itu, kita bantu, kita visualisasikan supaya user ini bisa nangkep cepat dan mereka ngerti nih elemen-elemen ini tuh fungsinya apa dengan cepat. Nah itu mungkin kita tuh bisa nyoba buat gali lebih dalam gimana caranya kita buat menghadirkan desain seperti
menurutku ya mungkin dari belajar dulu nih pertamanya, kayak yang udah disebutin, kayak pertama belajar dari material design, dari guideline desain yang ada, terus juga familiarin diri dengan desain pattern yang ada. Mungkin teman-teman bisa nyoba banyak aplikasi nih, kira-kira di aplikasi ini mereka nih pakai pattern seperti apa gitu, gini-gini. Terus kita juga bandingin kalau misal pas kita ngedesain, diusahain jangan coba buat reinvent the wheel gitu. Takutnya kan user perlu belajar hal yang baru, nambahin learning curve yang baru lagi ke mereka gitu sih kalau menurut. Oke. Mantap. Dari Mas Heru? Kalau gue sih untuk khusus bagian desainer UI-nya, perhatiin itu bagian komponen-komponennya. Harus lebih konsisten karena komponen itu berpengaruh banget terhadap UX-nya gitu. Ibaratnya itu good design is about process gitu. Oke. Ya itu sih. Mantap. Terus dari Mas Darmawan gimana tuh komentarnya? Kalau gue sih paling ya matangin konsepnya dulu, habis itu kalau memang cuma mau explore UI-nya, belajar basic ini dulu, kayak hierarki, coloring. Soalnya banyak banget juga ya yang tadi gue lihat yang hierarkinya kurang jelas, terus pewarnaannya juga masih gimana ya, kayak masih mencolok banget ya. Terus mungkin tipografi juga mungkin perlu sih. Oke. Sama tambahan grid juga sih penting, soalnya tadi kebanyakan juga ya yang over di gridnya yang nggak konsisten. Ya, bener. Ya itu sih intinya. Emang bener balik lagi sih. Sebelum explore ya, lu harus tahu dulu rule-nya sama fundamentalnya sih. Dan nanti desainnya itu nggak terlalu brutal dan bisa nyusahin ke banyak orang juga sih itu. Bukan user doang, bahkan devnya juga. Kayak gitu sih. Iya benar. Oke, buat desain diri sendiri juga jadinya. Oke. Buat Mas Wahyu nih, mungkin ada masukan nggak buat desain game nih sebagai kolaborasi pertama kita kan berarti? Hilang nih dia nih. Halo? Wahyu nggak hilang. Ada masukan nggak? Kan kalau untuk saya apa ya? Buat acara ini jangan sebulan sekali deh. Kayaknya ini sih mungkin atau banyak interaksi sama gimana? Audiens kali. Iya, interaksi sama audiensnya biar nggak terlalu berhentinya. Audiensnya nanti apa gitu kan biar lebih interaktif aja sih. Oke deh. Kalau dari UXI di Makassar gimana nih masukannya? Ini Mas Heru. Ya itu sih kembali kepada dari Mas Wahyu tadi, benar, untuk kegiatan seperti ini kayaknya perlu lebih rutin dan jangan terlalu lama, 1 bulan sekali gitu. Ya, karena gue lihat antusiasnya banyak banget. Oke. Gitu sih. Mungkin dari Kendawawan ada yang mau tambahin dari UX di Makassar gitu. Gimana? Iya. Kalau dari saya sih mungkin ke depannya karena kan ini banyak banget ya yang ininya. Mungkin bisa ditambahin materi-materi lain kayak gitu. Misalnya kayak udah untuk awal kita materialio dulu. Dari itu besoknya kita belajar apa lagi. Nah gitu. Oke. Soalnya kan kalau langsung disuruh ngedesain juga ya pada bingung juga kan jadinya kan. Lumayan juga sih ya. Tadi banyak banget kesalahannya sama semua. Oke, bagus masukannya. Mungkin masukan yang tadi gue tangkap yang paling bagus tuh ngundang developer sih. Itu kayaknya nextnya gue bakal nyari dev buat ikut live kritik juga sih. Kayak gimana sih nanti? Mungkin bukan dev doang, mungkin product manager akan gue. Product manager ya perlu mas. Iya, boleh sih. Biasanya mereka kritiknya lebih pedes sih. Lebih dalam kan biasanya. Iya beda, iya. Iya, boleh sih. Gitu lumayan sih. Kan lihat orang berantem live. Mungkin itu nanti lah. Oke, tapi intinya makasih banget sih buat reviewernya. Senang banget gue ngedenger reviewnya tadi, ya bagus gitu. Terus juga apa adanya dan emang problemnya itu cover semua sih. Intinya makasih banget buat UXI di Makassar sama
Desain Ren. Thank you ya buat kolaborasinya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ke depan. Thank you juga. Mungkin makasih buat semuanya yang udah nonton live kritik, terus buat yang udah capek-capek ngedesain. Kita selama beberapa jam doang gitu. Terus juga antusiasnya masih bagus sih, masih banyak antusiasnya. Terus mungkin buat next eventnya bisa dipantengin terus di IG-nya @designjam.id. Di situ kita bakal ada info-info lagi mengenai event-event selanjutnya. Ya, makasih banget yang udah join dan terus ngikutin event kita sampai saat ini. Sekian. Bye-bye. Thank you.